Probolinggo. Sebenarnya kampung siaga bencana itu dapat dibentuk Kampung mawon di tiap-tiap kampung. Jadi agar lebih mendekatkan dan melatih keterampilan masyarakat setempat untuk menangani bencana. Omong-omong sampean pun dilatih nopo mijet, nopo sanes nggih. Salah satunya mijet. Mijet. Nah, lho yo nek kono sing keseleo. Tipu lan logor. Kita dilatih. Kita mendata. Contohnya yang sudah kami alami ketika terjadi letusan Gunung Bromo. Iya, yang kemarin ya. Erupsi setahun yang lalu. Nah, itu ketika terjadi letusan Gunung Bromo sebetulnya kerukunan dan kekompakan masyarakat itu sudah terbentuk dari dulu. Namun untuk lebih mengarahkan dan agar tepat sasaran, maka dibentuk Kampung Siaga Bencana ini. Nah, di bawah binaan Dinas Sosial kami dilatih bagaimana cara apa saja, ini masih belum tahu saya. Bapak itu dilatih apa saja, apa standarnya gimana? Misalkan dalam nanti bisa bergabungnya dengan Kampung Siaga bagaimana gitu ya Pak ya? Misalkan dalam penanganan bencana, nah kita mendata potensi-potensi kerawanan satu misal terjadi letusan gunung berapi satu misal. Ya, latihannya potensi itu ya. apa saja yang ditimbulkan dan kerawanan apa saja yang ditimbulkan ketika gunung berapi itu meletus. Nah, di samping itu kita buat jalur evakuasi juga ketika terjadi andai kata terjadi. Namun beruntung kemarin saat Bromo tidak sampai mengungsi. Juga itu kita dilatih dalam penanganan, termasuk salah satunya tadi mijet ketika terjadi bencana dan ada korban yang perlu kita tolong. Berarti luar biasa ini Pak Zainal kerjanya. Kenapa kemarin itu orang-orang di Bromo tidak sampai ngungsi karena ada Kampung Siaga ini ya Pak, memang ditetapkan untuk gitu. Luar biasa. Jadi a priori kawan-kawan media terhadap bahwa orang tidak mau pindah karena memang ada Pak Atmo ini yang memang disiagakan. Pak Zainal, ngomong-ngomong tentang masalah Desa Ngadirejo ini sampai sekarang masih ditetapkan daerah rawan atau gimana Pak menurut Bapak? Desa tetap siaga karena di sana itu ya masih ada erupsi Bromo ya namanya mudah-mudahan yang namanya bencana itu kan nggak bisa direncanakan, nggak iso teko ya teko ini yang dadak. Jadi kita yang penting harus nyiapkan masyarakat. Jadi waktu itu Pak Gubernur juga sempat melihat pada saat kita mengadakan gladi simulasi penanggulangan bencana di Bromo. Bahkan beliau juga ke dapur umum, Bu Nina juga sempat ngicipi masakannya anggota Tagana. Memang itulah kesiapan kita. Pak, ngomong-ngomong ini sampai koordinasi Bapak dengan dinas sosial yang di daerah kabupaten dan kota yang lain intensif Mbak ketika ada persoalan bencana, tidak hanya gunung meletus ya, longsor, banjir, erosi, abrasi dan macam-macam. Jadi kita sudah punya, kalau teman-teman Tagana itu ada yang namanya Pusdalop. Pusat Pengendalian Operasi Tagana Jawa Timur. Nah, ini di titik-titik kabupaten kota sudah punya anggota Tagana ya minimal 20 sampai ada yang Surabaya ini 150 kakek wong gitu ya Pak. Kalau bencana belas tapi akeh wong. Kalau ada bencana teman-teman daftar mana lho Bur? Kon nyumpek Tagana lho. Ya toh? Karena campur golek ono sing ono bayangan. Jadi wereng teknik lapangan. Jadi sebagaimana yang dikatakan Mas Mamok tadi, koordinator utamanya adalah teman-teman dari BPBD. Nah, kita Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota yang ngajak Tagana salah satu elemen yang sebagian untuk penanggulangan bencana. Tetap koordinasinya tetap intensif. Jadi kalau kabupaten kota merasa buffer stoknya habis, menipis, segera lapor untuk kita kirim buffer stok. Lalu kalau sumama ada kayak kemarin Bromo ya Pak, ini kawan-kawan seniman kemarin kan juga ngumpulin dana itu. Gimana kita koordinasinya lewat Tagana Provinsi atau kita datang ke daerah? Apa lewat provinsi aja sudah bisa dikirim barang kita? Jadi koordinator pengelolaan sumber daya semuanya itu adalah BPBD. Jadi BPBD yang memang istilahnya jadi pos utama. Tapi ya ini tantangan berat memang untuk teman-teman BPBD karena harus tahu persis kebutuhan bencana. Karena kadang-kadang dinas sosial ini ya sesuai kemampuan, mungkin ada yang cukup, ada yang nggak cukup ya teman-teman BPBD juga melok boleh. Kadang-kadang bantuan tokoh masyarakat dikumpulnya, dilapornya, terus dibagi oleh BPBD dan teman-teman Tagana siap mendistribusi seperti itu. Pak, omong-ngomong biar masyarakat juga tahu, kantornya Dinas Sosial dan Tagana Provinsi itu di
Di Gayung Kebonsari 56. Gayung Kebonsari 56 B. Nah, lek telepon pusdalopnya ya, silakan. perlu dicatat itu. Iya. Jadi kode Surabaya 031 911 911 67 910 Nah, itu pusdalop Jawa Timur. Jadi kalau daerah mau kepingin tahu kondisi bencana di Jawa Timur, teman-teman ini juga siaga. Artinya kemudian mau ngerahkan juga ya, dan komunikasinya dua arah, Mas. Betul. Dua arah itu ya, kadang-kadang daerah itu ngelaporno kejadian yang gini provinsi, itu maksudnya. Provinsi juga nanti menyalurkan kegiatan-kegiatannya ke sana manakala diperlukan. Jadi kayaknya memang dalam kondisi ini ya Mas Momo ya, rawan-rawan gini. Pas iya Mas Mamo. Mas Momo maksudnya Mamo. Awas ada Momo di depanku. Apa mau? Ini kan memang kayaknya penting koordinasi, lalu relawan-relawan yang belum tergabung dengan Tagana, atau tiba-tiba ada empati seniman, budayawan, olahragawan, pramuka. Nah, itu gimana koordinasinya Mas Mamo? Mekanismenya lah kayak gini. Gini ya Mau. Itu memang sangat diharapkan ya untuk pegiat ya. Pegiat. Nah, itu baik dari Tagana, SRNO maupun dari PMI, dari kelompok musik dan sebagainya itu silakan bergabung. Tapi minimal sebenarnya yang pokoknya adalah BPBD. Iya. Nah, semuanya BPBD. Jadi Tagana neng Jawa Timur itu ono 1.700 jumlahi. 1.700. Itu tersebar yang 38 kabupaten kota. 1.700. Itu sing aktif ya. Iya. Padahal sing ya kalau KB jumlahnya 1.900-an lah. Iya. Itu. Nah, mekanismenya ya semuanya harus bergabung pada BPBD. Ya. Seperti Tagana sewaktu-waktu diminta untuk tenaganya kita bergabung tapi tetap memakai atribut Tagana. Ojo lepas tetap karena harus sepakat itu. Penanganan bencana itu kan tidak menutup kemungkinan kalau ada yang kena korban ya. Kalau seumpama tanggul jebol, kayak Bengawan Solo, kayak kewinginannya tahun kemarin itu berapa itu. Nah, itu apa juga Tagana nangani yo bangun tanggul, benakno jembatan. Iku bagiannya PU, Cak. Oh, PU. Duduk ya, Cak yo. Dinas sosial itu utamanya bagian shelter, ya, logistik, karo pendampingan sosial. Tapi Pak Jarian masalah pendampingan sosial itu pada pasca dan saat bencana itu. Iya. Itu yang utama yang kita tangani seperti itu. Nah, terkait karo sing masyarakat sing kena korban. Iya. Kayak rumahnya roboh, roboh rusak berat atau total, itu bisa diajukan ke dinas sosial. Nah, nanti kan kita kumpulkan. Tapi jangan dirobohkan ya, kalau tidak roboh ya. Iya. Kalah. Iya. Tapi nanti kita rekap, kita verifikasi, bener nggak itu rumahnya roboh? Bener nggak klasifikasinya itu? Nanti akan kita bantu untuk bantuan bahan bangunan rumah, istilahnya kan itu. Oke, tahan Cak Mamo. Masalah Puriki, Mas Mamo. Oh, antem iku. Yo iku, aku wis arep diantemi. Masalah Puriki ngono Mas, dadi omahe gak rusak dirusak-rusak. Mari laporno nang PU. Kanca-kanca Jawa Timur aja nang dindi, tetep nang cangkruan saiki aku arep nyanyi. Yo we, sing rusak-rusak aja digasak, ono Tagana teko bangun omahmu sing kena banjir. Tapi ojo maya-maya nek pancen bangunane apik ojo digempur kalai elek iku ngono rambae molo duwe negara tambah musno kanca Tagana wis. Klinik Kesehatan Sinse TCM Sari Alam berpengalaman untuk mengobati berbagai macam penyakit dengan cara akupuntur, kop, dan ramuan herbal. Sinse TCM Sari Alam menggunakan perpaduan resep kuno, tradisional, resep rahasia, dan pengalaman. Semua disatukan dengan teknologi ilmiah modern. Setelah pemakaian satu paket ramuan herbal, sudah dirasakan perubahan yang signifikan.
Saya dapat petunjuk dari Sinsei Sari Alam. Beberapa tahun ini seringkali saya cuci darah. Disarankan untuk cangkok ginjal. Atas saran teman saya berobat ke klinik Sinsei Sari Alam dan minum obat kurang lebih 2 paket. Sekarang saya sehat kembali dan bisa bekerja. Terima kasih Sinsei Sari Alam. Saya menderita penyakit kencing manis dan stroke kurang lebih 20 tahun. Saya sudah berobat kemana-mana, belum ada hasilnya juga. Saya dikenalkan klinik Sinsei Sari Alam, saya sudah minum obatnya 1 paket. Penyakit saya sekarang membaik, badan saya sehat kembali. Saya dapat petunjuk dari Sinsei Sari Alam, saya menderita penyakit asma dan radang hidung kurang lebih 10 tahun. Setelah saya berobat dan minum obat kurang lebih 2 paket, kesehatan saya sudah pulih kembali. Sekarang saya bisa bekerja kembali. Bagi Anda yang mengalami penyakit stroke, gangguan pada tulang, lumpuh, dan penglihatan kabur, serta lain-lainnya, segera kunjungi Sinsei TCM Sari Alam untuk periksa dan berkonsultasi masalah kesehatan Anda. Sinsei TCM Sari Alam, Jalan Tegalsari nomor 95, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Selamat dan sukses Musyawarah Kerja Nasional 1 Partai Persatuan Pembangunan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Mukernas 1 ini adalah untuk mengambil keputusan dan sikap terhadap berbagai persoalan penting bangsa. Mohon doa restunya.